Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Fauji, NIM 12070070013. Di sini saya akan mempresentasikan elektromagnetik dan elektromekanik. Langsung aja kita ke elektromagnetik. Dasar elektromagnetik yang pertama itu ada medan magnet dan medan listrik. Pengertiannya, medan magnet terbentuk dari gerakan elektron mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron. Maka pada sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis flux. Yang kedua itu ada induksi tegangan atau hukum Faraday. Kita lihat ada langsung persamaannya. E sama dengan minus N d theta per dt sama dengan minus d lambda per dt. Perubahan flux yang menghasilkan gaya gerak listrik tersebut dapat menjadi karena perubahan fungsi waktu akibat arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid dan fungsi putaran theta akibat berputarnya rotor pada mesin-mesin dinamis. Secara terperinci, hukum Faraday dapat dituliskan sebagai rumus EDT per minus D per DT integral B dA. Untuk transformasi hanya terdapat gejala induksi, karena transformasi yaitu E transformasi untuk mesin arus searah hanya terdapat E. Sedangkan pada mesin arus bolak-balik terdapat E rotasi maupun transformasi. Lanjut ke konsep rangkaian magnet. Arus listrik yang dialirkan melalui penghantar yang diberikan pada inti besi yang disebut bentuk cincin toroidal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan potensi magnet yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroidal. Gerak flux di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran GGM juga merupakan fungsi dari tahanan inti besi yang membawa flux tersebut. Untuk selanjutnya ada intensitas medan magnet atau hukum Ampere. Bisa kita lihat rumus sebagai berikut ya. Ada H per dl sama dengan integral S I dA. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell, menyatakan bahwa integral dikelilingi kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu, di mana dA merupakan unsur luas dalam proses konversi energi yang menyangkut mesin dengan elemen bergerak atau berputar seperti reducer atau motor. Pada inti besinya akan terdapat celah udara. Melalui celah udara ini terdapat langsung proses konversi dari energi listrik ke energi mekanik atau sebaliknya. Lanjut ke energi dalam medan magnet. Kita bisa lihat persamaannya ya. dW per S sama dengan dW per F. Energi listrik yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi beserta lilitannya untuk menghasilkan medan magnet yang energi yang tersimpan pada medan magnet dapat dituliskan dengan rumus seperti yang tadi udah dibilang. Persamaan integral tergantung arti bahwa besar energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut merupakan suatu luas daerah tertentu, sedangkan luas daerah tersebut ditentukan oleh jenis bahan pemagnetan inti. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu dasar elektromekanik. Yang pertama itu ada konversi energi elektromekanik. Energi listrik sebagai input, energi mekanik sebagai output, plus energi yang diubah menjadi panas.
plus energi tersimpan pada medan magnet atau setelah sigma rugi dikelompokkan. Energi listrik minus rugi tahanan sama dengan energi mekanik minus rugi gesekan plus energi tersimpan pada medan magnet plus sigma rugi yang menyertainya. Kita lanjut ke gaya-gaya listrik. Arah daya gerak listrik ditentukan oleh aturan tangan kanan, yaitu dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah yang saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arah V. B dan E. Bila konduktor tersebut dihubungkan dengan beban seperti misalnya suatu tahanan, maka pada konduktor tersebut mengalir arus yang menjauhi. Kita digambarkan dengan simbol ujung belakang anak panah yaitu X. Sedangkan arus yang mendekati kita digambarkan sebagai ujung depan anak panah atau titik. Lanjut ke kopel atau mesin dinamik elementer. Langsung aja ke mesin dinamik elementer. Mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub. Sepatu dan rotor merupakan kumparan jangka dengan belitan konduktor yang ada pada gambar di samping. Kumparan yang terletak pada setiap alur rotor tersebut perlu saling dihubungkan ujung untuk mendapatkan tegangan induksi yang lebih besar. Kita lanjut ke interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamik dalam juga dilihat dari segi adanya interaksi antara medan magnet, stator, dan motor. Seperti diketahui, arus listrik akan menimbulkan flux juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan flux akibat arus listrik dinyatakan dengan B, sedang kerapatan flux akibat kumparan medan adalah BR. Hal tersebut menjelaskan bahwa terjadinya kopel dan dianggap sebagai adanya interaksi antara dua medan magnet atau antara dua arus. Kita lanjut ke distribusi flux. Suatu mesin sinkron dengan kumparan medan 4 kutub, kumparan jangka terdiri atas dua kumparan, yaitu A1 minus A1 dan A2 minus A2. Kedua kumparan tersebut bila dihubungkan secara seri akan kerepatan flux B yang ditimbulkan akibat berputarnya kumparan medan akan berbentuk sinusoid terdapat ruang. Perlu diperhatikan bahwa bentuk sinusoid di sini adalah sebagai fungsi ruang, bukan fungsi waktu. Derajat listrik. Kita lanjut ke derajat listrik. Pada mesin 4 kutub seperti gambar setelah kiri terlihat bahwa setiap suatu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan oleh menyelesaikan dua siklus penuh atau dengan kata lain 360 derajat perputaran mekanik sama dengan 720 derajat putaran listrik. Jadi sudut listrik berjumlah listrik per dua kali putaran dikali sudut mekanik. Yang terakhir, frekuensi. Dapat persamaan pada materi derajat listrik, diketahui bahwa untuk setiap satu siklus tegangan yang dihasilkan telah menyelesaikan PR 2 kali putaran. Sekian dari saya presentasi. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Allahumma wafiq bila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.